Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada kami pada minggu ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dalam Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat yang ke-56. Saya akan membacakannya bagi kita. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, menjelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Saudara-saudara yang kekasih, dari pembacaan kita hari ini, saya mengajak kita memfokuskan ayat yang ke-46, yaitu kata Eli Eli lama sabachthani. Kalau kita melihat teks ini dan kita bawa dalam situasi kondisi negara kita yang sedang mengalami goncangan akibat wabah virus corona, mari kita menghayati akan pengorbanan Yesus ini dan mempersiapkan hati kita dalam menyambut Paskah minggu depan, dan bagaimana Tuhan berbicara kepada kita lewat peristiwa yang terjadi pada hari-hari ini. Kalau kita melihat peristiwa menjelang penyaliban Kristus, di mana minggu depan kita akan merayakan Jumat Agung dan kebangkitan Yesus, maka kita akan melihat di sini peristiwa kematian Yesus. Dan satu kata yang kami mau fokuskan, saya fokuskan adalah kata Eli Eli lama sabachthani. Kalau kita melihat di sini ayat yang bagian yang pertama dikatakan berserulah Yesus dengan suara nyaring. Maka bagian yang kita mau renungkan di sini kata berserulah dengan suara nyaring. Dalam bahasa Inggrisnya cry, berteriak, screaming, menyampaikannya berteriak dengan suara yang keras dan berkata, mengapa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagi orang yang tidak mengerti pembacaan ini, maka terlihat seperti sesuatu yang aneh, karena Yesus yang dipahami sebagai penyelamat atau guru atau nabi, tidak mungkin seorang penulis Alkitab yang mau menuliskan tokohnya pada waktu kematiannya tidak mungkin dibuat yang tragis seperti ini. Pasti dibuat yang indah. Hero atau pahlawan tidak dibuat cerita seperti ini. Tetapi mengapa kalimat ini ada? Kalimat ini ada untuk menunjukkan bahwa Yesus sedang mewakili kita. Yesus sedang menyampaikan pesan terdalam di mana manusia sedang mengalami penghukuman,
dan kita sedang diwakilkan oleh Yesus yang menyelamatkan kita. Di dalam cerita ini kita harus mengerti, kita tidak sedang mencari tokoh untuk jadi panutan. Yang kita cari adalah penyelamat yang dapat menyelamatkan umat manusia. Ini membawa kita kepada poin berikutnya, yaitu tentang Eli Eli lama sabachthani. Kalau kita melihat yang berikutnya, maka ini adalah penggenapan dari penderitaan Kristus yang tak terbatas. Kata Eli Eli lama sabachthani diambil dari Mazmur 22, dikutip dari Mazmur 22 ayat yang kedua. Kita membaca Mazmur 22, dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Yesus tidak memakai kata baru, tetapi ia memakai kata langsung yang diucapkan ditulis oleh Mazmur Daud. Dan menurut penafsir, Mazmur 22 ini bukan Mazmur penderitaan, bukan Mazmur persekusi atau aniaya, tetapi Mazmur soal eksekusi. Daud membicarakan tentang eksekusi seorang pribadi. Lalu kita melihat ayat 17 sampai 19, dikatakan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat menepuk aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kau hitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membawa undi atas jubahku. Ini semua terjadi di dalam Kristus. Daud tidak pernah dieksekusi, Daud tidak pernah disalibkan ataupun dihukum mati, tetapi nyanyian ini merupakan nubuatan, dan nubuatan itu digenapi di dalam Yesus. Itulah Eli Eli lama sabachthani. Namun penggenapan itu menggambarkan apa? Dia menggambarkan penderitaan Kristus yang tak terbatas. Dengan mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ia sedang menggambarkan dirinya mengalami yang disebut infinite suffering atau penderitaan yang tak terbatas. Ia tidak mengeluh, Tuhan, bagaimana dengan tanganku, tubuhku yang dipecut, dihantam, bahkan dipaku, ditusuk, dan semuanya. Ia tidak menceritakan kesakitan tubuhnya. Tapi ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ia sedang mempertunjukkan cinta kasih Tuhan. Ia mencintai manusia, tetapi manusia mendapat hukuman yang harus keadilan itu ditegakkan. Itu sebabnya seorang penafsir berkata, Eli Eli lama sabachthani adalah perkataan di mana cinta dan keadilan bersatu. Artinya Yesus mencintai manusia, tapi pada sisi lain manusia harus dihukum karena dosanya, dan salib menyatukan ini menjadi sebuah karya keselamatan agung pada manusia. Dengan kata lain, Eli Eli lama sabachthani bukan seperti yang dipikirkan oleh para ahli Alkitab liberal, bukan yang dipikirkan oleh tokoh-tokoh agama lain yang mempertunjukkan ini dia nabi yang kalah, ini orang tokoh yang tragis kematiannya, tetapi ini adalah pertemuan cinta kasih Tuhan dan keadilan Tuhan. Sehingga pada momen-momen seperti ini kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita yang seharusnya dihukum, kita mendapat kasih anugerah dari Tuhan. Yang berikutnya, ketika kita bicara Eli Eli lama sabachthani, itu berbicara tentang ketaatan yang sempurna, ketaatan Kristus yang sempurna. Kalau kita bicara ketaatan di dalam Alkitab,
sering kita menemukan, dan itu benar, adalah covenant, artinya perjanjian. Jika kamu taat, maka kamu akan diberkati. Itu hukum yang ada juga dalam Alkitab. Tetapi Kristus taat, dia mendapat hukuman. Dia mati di kayu salib. Dia taat. Filipi katakan dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Di sini yang disebut dengan perfect obedience, ketaatan yang sempurna. Itu sebabnya, saudara-saudara, ketika kita bicara ketaatan, kita bisa bicara tentang covenant. Artinya, saya taat untuk saya mendapatkan kebaikan Tuhan, saya taat supaya saya diberkati. Tapi pada saat yang sama, ketaatan haruslah tidak bersyarat dan tidak melihat apakah ada berkat atau tidak di dalamnya. Itulah yang disebut perfect obedience, bukan covenant obedience. Artinya ketaatan karena ada perjanjian, tapi ketaatan yang tidak ada syaratnya. Nah, inilah peristiwa salib yang terbesar yang perlu kita pelajari. Hari ini, dengan situasi yang berat, ibadah online di rumah, banyak yang susah, banyak yang mengalami situasi ekonomi yang berat, banyak yang PHK mungkin ada yang terpapar virus di jemaat kita, ada yang ketakutan melihat situasi seperti ini, dan kita tidak tahu kapan selesai. Dalam situasi seperti ini, kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Kita menanyakan, Tuhan, kami sudah taat. Mana janjimu untuk memberkati kami? Mana janjimu untuk melindungi kami? Ingat, Tuhan mau sekarang kita bukan menggunakan janji Tuhan, covenant berkat itu sebagai bentuk ketaatan, tetapi kita mau perfect obedience, ketaatan tanpa syarat. Kita tidak tahu apa yang terjadi, ekonomi boleh turun dan situasi boleh memburuk, tetapi saya tetap memutuskan untuk taat. Dan itu yang dilakukan Yesus. Dan ketika Yesus melakukannya dengan sepenuh-penuhnya, dikatakan, maka Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Di situ kita akan menemukan bagaimana perfect obedience itu menjadi juga covenant obedience. Akhirnya, dengan kata lain, kita perlu dalam situasi-situasi yang berat ini, kita hanya berserah. Kita hanya berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, saya akan tetap taat. Saya akan tetap setia kepadamu. Di bagian akhir perenungan ini, saya mau mengajak kita melakukan refleksi bersama. Situasi di sekitar kita tidaklah mudah. Seperti yang saya katakan tadi, ekonomi sedang tidak menentu akibat daripada isolasi ini yang tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidup kita. Apalagi ketika kita akan memasuki masa raya Paskah ini, kita berharap bahwa di masa raya Paskah ini kita bisa menghayati akan perkataan Eli Eli lama sabachthani, perkataan Tuhan Yesus di kayu salib ini. Yang pertama, kita bisa membuat kita sadar bahwa kasih Tuhan tidak cukup menyelamatkan kita tanpa Dia membayar keadilan yang Dia harus tegakkan kepada manusia. Artinya, manusia harus mendapat hukuman atas segala kesalahannya. Disitulah Eli lama sabachthani dimaksudkan, ketika cinta dan keadilan bertemu lewat karya di kayu salib. Momen ini adalah momen pengakuan, momen membuka diri, momen kita membersihkan kehidupan kita dari kesalahan dan dosa di masa lalu kita, momen untuk kita berelasi dengan
baik lagi dengan Tuhan. Hal yang kedua, refleksi kita adalah kita mau belajar lewat kata Eli, Eli lama sabachthani. Ketaatan kita haruslah bukan ketaatan yang bersyarat semata-mata. Bukan karena saya sudah baik, bukan karena saya sudah melakukan pelayanan, saya mendapatkan berkat dari semua ketaatan itu. Tetapi ketaatan kita hendaklah ketaatan yang tidak bersyarat. Dengan kata lain, kalau kita mengatakan saya taat, maka di situasi yang sulit inilah kita diuji ketaatan itu. Apakah benar-benar kita tetap mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan setia mengiring Tuhan. Ajarkanlah ini kepada keluarga kita, anak istri dan anak-anak kita, atau pasangan kita masing-masing. Ajarkan kebenaran ini, ketaatan yang sempurna. Kiranya lewat perenungan yang singkat ini, dan pada hari Minggu menjelang Paskah ini, kita akan menghayati makna Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini ayat penggenapan di mana saudara dicintai Tuhan dan keadilan yang ditegakkan Tuhan sudah dibayar oleh Kristus Yesus. Kiranya kita siapkan hati kita memasuki masa raya Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini firman-Mu telah selesai kami sampaikan. Kami mau berdoa untuk para pemirsa yang ada di rumah, dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia. Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong rumah tangga mereka, Tuhan tolong ekonomi mereka, Tuhan tolong kesehatan mereka. Ada yang terpapar penyakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Dan hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu mengajar kami untuk kembali kepada jalan Tuhan, memeriksa diri kami, dan membuktikan ketaatan kami, ketaatan yang bukan karena ada apa atau syarat, tetapi ketaatan yang sempurna. Tolong kami Tuhan, berkati umat-Mu di seluruh Indonesia, berkati gereja-Mu, berkati pelayanan ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.